Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Aprian, mahasiswa Dr. Ilmu Administrasi Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan promotor Profesor Dr. Agus Sukrisyanto MS. Hari ini saya akan mempresentasikan mata kuliah penunjang disertasi dengan judul Model-model Evaluasi Kebijakan Publik. Secara konsep, evaluasi dapat pula diartikan sebagai penilaian. Artinya suatu tindakan pengambilan keputusan untuk menilai objek, keadaan, peristiwa ataupun kegiatan tertentu yang sedang diamati. Dari beberapa pengertian evaluasi, penulis mencoba menggambarkan beberapa pokok pengertian tentang evaluasi. Pokok pertama adalah pengamatan untuk mengambil data ataupun fakta. Yang kedua, menggunakan pedoman yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengukuran atau membandingkan hasil pengamatan dengan pedoman-pedoman yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Yang keempat, penilaian dan pengambilan keputusan. Sedangkan evaluasi kebijakan, menurut Inarno, secara umum evaluasi kebijakan dapat diartikan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Lebih lanjut, Lester dan Stewart menyatakan bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukkan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suatu kebijakan berdasarkan pada kriteria dan standar yang dibuat. Tiga hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi kebijakan. Yang pertama, bahwa evaluasi kebijakan berusaha untuk memberikan nilai yang valid tentang kinerja kebijakan. Yang kedua, evaluasi kebijakan berusaha untuk menilai kepantasan tujuan atau target dalam masalah yang dihadapi. Jadi dasar asumsi yang digunakan adalah bahwa kebijakan yang dibuat apakah dapat menyelesaikan masalah-masalah kebijakan publik. Maka evaluasi harus menilai apakah tujuan yang telah ditetapkan kebijakan tersebut benar-benar mampu menyelesaikan masalah yang ada. Dan yang ketiga, evaluasi berusaha untuk memberikan sumbangan pada kebijakan lain, terutama dari segi metodologi. Artinya evaluasi kebijakan diupayakan untuk menghasilkan rekomendasi dari penilaian-penilaian yang dilakukan atas kebijakan yang dievaluasi. Dari tiga asumsi evaluasi kebijakan, maka timbul beberapa pertanyaan, antara lain, apakah kebijakan atau program itu memberikan dampak kepada substansi kebijakan atau pada subjek kegiatan? Siapa yang membiayai program ataupun kebijakan tersebut? Apakah pemerintah pusat, pemerintah daerah, pihak swasta, bantuan asing, atau individu? Pertanyaan lain juga, kelompok mana yang akan memberikan manfaat atau keuntungan terhadap kebijakan atau program yang telah dikeluarkan? Dan adakah publikasi kebijakan atau program yang dijalankan dengan kebijakan program lain? Artinya, adakah dampak lain selain kebijakan atau program yang telah dijalankan? Step Libium
mengemukakan model evaluasi yang disebut dengan model CIPP, yaitu konteks yang berkaitan dengan tujuan program, input yang berkaitan dengan sumber daya, alternatif pemanfaatan, secara prosedur kerja untuk mencapai tujuan. Proses yang berkaitan dengan proses untuk mengimplementasikan keputusan, dan produk yang berkaitan dengan tindak lanjut keputusan. Helmut menyatakan ada 3 model evaluasi kebijakan. Yang pertama, ex ante evaluation adalah evaluasi kebijakan yang dilakukan sebelum kebijakan diimplementasikan. Yang kedua, ongoing evaluation. Di sini Helmut menyatakan bahwa untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak dan hasil dari program yang sedang berjalan. Yang ketiga, ex post evaluation. Ini adalah evaluasi yang ditunjukkan untuk memberikan penilaian terhadap tingkat kepercayaan atau tingkat pencapaian tujuan serta dampak dari kebijakan yang telah dilaksanakan. Ini adalah model evaluasi kebijakan menurut Helmut. Model evaluasi kebijakan yang dikemukakan oleh William and Dunn, ada 6 kriteria dalam melakukan evaluasi kebijakan. Yang pertama adalah efektivitas, yang kedua adalah efisiensi, yang ketiga adalah kecukupan, yang keempat adalah pemerataan, yang kelima responsivitas, dan yang keenam adalah ketepatan. Di mana dari beberapa pengukuran evaluasi kebijakan ada beberapa hal yang menjadi substansi yang dikemukakan oleh William and Dunn. Terkait efektivitasnya, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai? Misalnya contoh lain ilustrasinya adalah unit pelayanannya apakah sudah mencapai hasil yang diinginkan. Yang kedua, efisiensi. Pertanyaan yang dimukakan oleh William and Dunn, seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya unit biaya, pemanfaatan, rasio, cost benefitnya berapa. Itu dalam rangka pengukuran efisiensi. Yang ketiga, kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan untuk memecahkan masalah. Biaya tetap, efisiensi tetap. Yang keempat adalah pemerataan. Pertanyaannya, apakah biaya pemanfaatan distribusi dengan pemerataan pada kelompok-kelompok yang berbeda? Yang kelima adalah responsivitas. Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan profesi atau nilai-nilai kelompok tertentu? Yang keenam adalah ketepatan. Apakah hasil tujuan yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai bagi sasaran dari kebijakan tadi. Itu adalah model yang dikemukakan oleh William and Dunn. Model Lester dan Stewart menyatakan ada 4 model evaluasi kebijakan. Yang pertama, evaluasi proses. Evaluasi proses yaitu berkaitan dengan proses implementasi kebijakan. Yang kedua, evaluasi dampak. Evaluasi yang berkaitan dengan hasil atau pengaruh dari implementasi kebijakan. Yang ketiga, evaluasi kebijakan yaitu berkaitan dengan untuk menguji kesesuaian antara hasil kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Yang keempat adalah meta evaluasi, evaluasi terhadap berbagai implementasi kebijakan yang ada untuk menentukan kesamaan-kesamaan
tertentu. Model Anderson mengemukakan ada 3 model. Yang pertama, evaluasi implementasi kebijakan publik dipahami sebagai kegiatan fungsional. Yang kedua, evaluasi yang memfokuskan pada kinerja kebijakan. Yang ketiga, evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana pencapaian yang telah dinyatakan keberhasilan yang ingin dicapai. Model evaluasi Ernest Ehrhoff mengemukakan ada 7 model evaluasi kebijakan. Yang pertama, model sistem dengan indikator utama adalah efisiensi. Yang kedua, model perilaku dengan indikator utama adalah produktivitas dan akuntabilitas. Yang ketiga, model formulasi keputusan dengan indikator utama adalah pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan sosial. Yang keempat, mode tujuan bebas dengan indikator utama adalah pemilihan, penggunaan, dan pemanfaatan sosial. Yang kelima, mode kekritisan seni dengan indikator utama adalah standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat. Yang keenam, mode review profesional dengan indikator utama adalah resolusi. Yang ketujuh, mode studi kasus dengan indikator utama adalah pemahaman dan disruptivitas. Adapun pemilihan evaluasi sesuai dengan teknik evaluasinya, Ernest Ehrhoff nyatakan bahwa ada 4 teknik evaluasi. Yang pertama adalah evaluasi komparatif, yaitu membandingkan implementasi kebijakan, proses, dan hasilnya dengan implementasi yang sama atau berlainan di suatu tempat yang sama atau berlainan. Yang kedua, evaluasi historikal, yaitu membuat evaluasi kebijakan berdasarkan rentang sejarah munculnya kebijakan tersebut. Yang ketiga, evaluasi laboratorium atau eksperimental, yaitu evaluasi eksperimen yang diletakkan dalam jenis laboratorium. Yang keempat, evaluasi ad hoc, yaitu evaluasi yang dilakukan secara mendadak segera untuk mendapatkan gambar pada satu saat itu, snapshot. Model Edward S. Schumann menyatakan bahwa model evaluasi kebijakan terdiri dari 6 model. Yang pertama, mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi. Yang kedua, analisis terhadap masalah. Yang ketiga, deskripsi dan standarisasi kegiatan. Yang keempat, mengukur atau pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi. Yang kelima, menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat kegiatan tersebut atau karena penyebab lain. Yang keenam, beberapa indikator untuk menentukan keberadaan satu dampak. Model Nugroho menyatakan bahwa evaluasi kebijakan itu terdiri dari 4 pengukuran. Pengukuran pertama dimulai dari perumusan kebijakan, lingkungan kebijakan, implementasi kebijakan, serta kinerja kebijakan. Setelah beberapa model yang disampaikan oleh penyaji,
penyaji dalam rangka pisau analisisnya untuk ke depan menggunakan model evaluasi yang dikemukakan oleh Kelley. Kelley berpendapat bahwa ada 6 pengukuran dalam rangka evaluasi kebijakan. Yang pertama adalah potensi dan masalah kebijakan. Apakah kebijakan itu hadir berdasarkan potensi ataupun masalah yang terjadi di masyarakat. Potensi di sini yang dimaksud adalah apabila sesuatu dimanfaatkan maka akan berdaya guna. Yang kedua itu pembuat kebijakan. Pembuat kebijakan kita dapat melihat dari profil seseorang dalam merumuskan kebijakan atau suatu program, melihatnya dari segi pendidikan, pekerjaan, agama, organisasi. Kalau kita lihat profil lebih jauh, apakah yang dilibatkan tadi tokoh masyarakat, tokoh pemerintah ataupun pemerintah daerah, apakah kebijakan tadi sifatnya berbasis pada potensi dan masalah yang ada di masyarakat. Dalam rangka profil pembuat kebijakan ini adalah orang-orang yang atau kelompok yang berkepentingan. Yang ketiga adalah perumusan kebijakan. Kita lihat berapa lama kebijakan itu dibuat, bagaimana kejelasan isi rumusan kebijakan, sebagaimana baik kebijakan tersebut, dan bagaimana kebijakan tersebut bermanfaat bagi orang yang akan dikenai kebijakan. Yang keempat adalah implementasi kebijakan, yaitu seberapa jauh program-program yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan. Lingkup strategi implementasinya seperti apa, sumber dayanya seperti apa, kualifikasi seperti apa, kompetensi pelaksana kebijakan, serta sistem monitoring dalam rangka evaluasi kebijakan ataupun implementasi kebijakan yang akan dicapai. Yang kelima adalah output kebijakan. Output kebijakan adalah penelitian terhadap produk yang dihasilkan suatu kebijakan. Seberapa jauh tujuan atau output kebijakan tercapai. Output dapat kita lihat dari kualitas, efisiensi, efektivitas, sumber daya, biaya yang disandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keenam adalah outcome kebijakan. Bagaimana outcome ataupun dampak kebijakan yang telah dirumuskan tadi, yang berkaitan dengan akibatnya, apakah menghadirkan akibat positif atau berakibat pada hal yang negatif untuk mencapai output. Apabila output tercapai atau tidak tercapai, apakah akibat positif dan negatifnya terhadap kebijakan ataupun program yang telah dirumuskan tadi. Kritika, review, dan implikasi terhadap penelitian. Dalam mata kuliah penelitian disertasi, penyaji menyajikan 20 jurnal penelitian yang terdahulu, yang terdiri dari jurnal nasional maupun internasional yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu tentang evaluasi kebijakan program corporate social responsibility,
PT Adaro Indonesia dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Balangan. Secara umum dari 20 penelitian jurnal nasional maupun internasional, maka peneliti atau penyaji menyampaikan beberapa kritikan. Kritikan pertama terhadap kekuatan dari jurnal-jurnal terdahulu. Yang pertama, kekuatan jurnal nasional maupun internasional tentang evaluasi kebijakan memberikan gambaran sistematis tentang aturan-aturan kebijakan tentang corporate social responsibility, entah itu undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya, disajikan secara sistematis. Dan beberapa jurnal juga menyajikan analisis pelaksanaan corporate social responsibility itu berdasarkan analisis International Standard Organization atau yang disingkat ISO 26000 ya. Kelemahan rata-rata dari penyajian jurnal nasional maupun internasional itu menggunakan pisau analisisnya model yang dikemukakan oleh William Endan, yaitu pertama efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan, efisiensi dan efektivitas. Rata-rata peneliti setelah melihat penelitian terdahulu tentang evaluasi kebijakan, pisau analisis yang dikemukakan kebanyakan menggunakan teori yang dikemukakan oleh William Endan. Pisau analisis peneliti yang menggunakan teori Cayley itu bahkan belum ada, karena beberapa jurnal nasional dan internasional yang sudah dicari penyaji memang belum ada yang menggambarkan teori Cayley sebagai pisau analisisnya. Implikasi terhadap penelitian, setelah membaca jurnal nasional, internasional, maka implikasinya akan memberikan kontribusi teori pemikiran sistematis tentang bagaimana kebijakan ataupun evaluasi kebijakan itu dilakukan, dan juga hasil penelitian dapat digunakan sebagai acuan peneliti ke depan untuk melihat bagaimana evaluasi kebijakan yang ideal berdasarkan konsep kebijakan program yang akan dicapai. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.